Bab 4336. Kekuatan suci yang payah. Pergerakan langit bernafas. Aku tidak merasakannya, kata si tua serakah dengan linglung. Hatimu tidak tenang. Batu yang kuat ini dibentuk oleh aturan pergerakan langit. Selama kamu merasakannya dengan hatimu, kamu akan menemukan bahwa itu benar-benar hidup dan penuh kehidupan. Dewa Bintang bergetar kepalanya dan berkata, "Apakah batu ini hidup?" Si tua serakah semakin heran. Tapi Dewa Bintang melihat ke langit saat ini, tetapi dia memiliki ekspresi penuh emosi di wajahnya. Batu yang kuat tetap berdiri kokoh, tetapi dapat berkomunikasi dengan dunia, memadatkan aturan dan memahami kebenaran. Mengapa para kultivator mengabdikan diri untuk berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi dan dapat pergi ke langit, memasuki bumi dan melakukan perjalanan melalui kehampaan, tetapi hati mereka semakin kacau. Sulit untuk tenang dan memahami dunia ini. Apakah karena kita telah melihat dunia yang penuh warna dan mata kita telah tercemar? Kata si tua serakah di sepanjang alur pikiran. Ya, mata Dewa Bintang menjadi semakin cerah. Batu yang kuat itu tampaknya kesepian dan terisolasi dari dunia, tetapi batu itu mengandung temperamen Taoisme, tetapi dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi dan juga mengandung pergerakan langit. Batu awan, batu. Dewa Bintang menarik napas dalam-dalam, menutup matanya tiba-tiba dan tidak berbicara lagi. Dan si tua serakah tidak berani bergerak, hanya duduk bersila seperti ini. Erikin digantung di belakang, melihat pemandangan ini, hatinya juga sedikit terkejut dan tersentuh. Batu itu memiliki kemelekatan jiwa, yang diubah oleh pergerakan langit, yang dapat mengolah dan memahami hukum langit dan bumi, yang terdengar sangat misterius. Di dunia dewa, manusia, klan binatang buas dan bahkan monster roh dapat berlatih, tetapi pohon, bunga, tumbuhan dan batu belum pernah terdengar menjadi kultivator. Saat dia berada di Bintang Biru, ada sebuah legenda familiar yang menyebutkan keberadaan batu yang kuat tersebut. Tapi Erikin selalu mengira itu hanya fiksi, tapi dia tidak menyangka itu benar. Namun, kekuatan suci ini mungkin tidak ada hubungannya dengan metode pertempuran. Dewa Bintang mendapat inspirasi dari batu keras kepala ini dari dunia lain, seharusnya karena keunikan batu keras kepala tersebut dan cara pencerahan yang menyendiri dan ilmu sihir yang dapat dibuat seharusnya bukan untuk tingkat bertarung. Tidak lama setelah Dewa Bintang duduk bersila, pemandangan di depannya berangsur-angsur menghilang dan semburan ingatan dengan cepat membanjiri benak Erikin. Teknik batu awan. Mundur dari layar warisan dan kembali ke dunia nyata, Erikin dengan cepat memindai informasi yang dia dapatkan. Benar saja, ini bukan ilmu sihir tipe serangan dan bahkan tidak ada hubungannya dengan pertempuran. Menggunakan batu yang kuat sebagai fondasi, ubah dirimu menjadi batu yang kuat, dengan hati yang sekeras batu, keteguhan batu, sentuh dunia dan pahami metode pencerahan. Mata Erikin berkedip sedikit. Ini adalah teknik yang jarang terlihat, berbeda dengan tenaga dalam atau sutra hati. Teknik ini tidak meningkatkan kemampuan seorang kultivator dalam aspek tertentu, tetapi meningkatkan kemampuan seorang kultivator untuk induksi hukum langit dan bumi. Apakah ini energi pencerahan? Setelah menggunakannya, pemahaman kultivator tentang semua hal di dunia akan meningkat. Dengan hal ini, bukankah itu setara dengan memiliki energi pencerahan tanpa batas? Aura pencerahan sangat berharga, tetapi duduk bersila dapat menghasilkan efek ini dengan sendirinya, sehingga kecepatan seseorang dapat menembus basis kultivasi dan memahami sumber energi yang luar biasa. Maka akan jauh lebih mudah untuk berkultivasi sendiri. Jantung Erikin berdetak kencang dan dia langsung bersemangat. Mau tidak mau terus melihat ke arah selanjutnya.
Berikutnya ini adalah metode operasi khusus dari teknik ini, serta beberapa poin penting dan tindakan pencegahan. Seseorang seperti batu yang kuat, berdiri diam di lautan awan di gunung besar, berdiri diam, meski ada angin dan hujan, semakin seperti batu, semakin mampu menggunakan arti sebenarnya dari keterampilan ini. Ketika dia melihat akhirnya dan menyelesaikan teknik dengan seksama, Eric Kin langsung tercengang. Rasanya seperti ketika tubuh terbakar dan baskom berisi air dingin dituangkan ke atasnya dan seluruh tubuh terasa sedikit mati rasa. Teknik ini agak rumit, tidak terlalu banyak jebakan. Eric Kin berpikir bahwa teknik batu awan adalah duduk diam selama beberapa jam dan kemudian dia dapat terus meningkatkan efisiensi pencerahan. Alhasil, ilmu sihir ini benar-benar membuat diri sendiri seperti batu dan kultivasinya tidak dihitung dalam hitungan hari, bukan dalam bulan, tetapi dalam hitungan tahun. Kultivator duduk lama, semakin dia bisa tetap tenang dan situasinya tetap sama, semakin dia bisa memasuki alam batu yang kuat dan meningkatkan kepekaannya. Namun, menurut pengenalan teknik ini, seorang kultivator harus duduk selama 10 tahun berturut-turut sebelum dia dapat mencapai level awal. Apalagi tempat dengan pegunungan yang indah dan air jernih yang kondusif untuk mewujudkan pergerakan langit adalah yang terbaik. Misalnya, puncak 10.000 gunung tempat Dewa Bintang bertemu dengan batu yang kuat. Selama 10 tahun, pertama-tama aku menemukan tanah berkah yang penuh dengan reiki dan kemudian duduk di sana selama 10 tahun tanpa bergerak dan kemudian aku dapat mulai memperoleh efek pencerahan. Kemudian, jika ingin benar-benar menjadi seperti batu yang kuat, dapat terhubung sepenuhnya dengan pergerakan langit dan memahami semua pencerahan, dia harus duduk bersila setidaknya selama 10.000 tahun dan itu tergantung pada bakat dan peluangnya sendiri, yang mungkin tidak memungkinkan untuk berhasil. Sudut mulut Eric Kin tidak bisa menahan diri untuk berkedut, sedikit gila. Itu dimulai dalam 10 tahun dan menjadi sukses besar dalam 10.000 tahun. Teknik yang luar biasa aneh macam apa ini? Teknik biasa membutuhkan latihan 1000 tahun, yang sudah sangat memakan waktu. Lagi pula, berapa tahun seorang kultivator dapat hidup? Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan tidak mungkin menghabiskan begitu banyak pengalaman untuk satu hal. Belum lagi, apa yang disebut teknik yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun mengacu pada jumlah jam yang dipraktikkan seorang kultivator setiap hari selama ribuan tahun. Tapi teknik batu awan ini adalah agar dia duduk di sini dan 10.000 tahun yang dibutuhkan sebenarnya adalah 10.000 tahun tanpa main-main. Alasan mengapa Eric Kin begitu yakin adalah karena fitur lain dari teknik, yang sepenuhnya menghalangi mundurnya kultivator untuk membuat trik. Misalnya, setelah melihat teknik, Eric Kin berpikir, karena syaratnya adalah diam, mengapa tidak menggunakan pembagian jiwa untuk duduk bersila dan untuk melakukannya? Alhasil, setelah teknik batu awan berhasil, kultivator itu akan benar-benar menjadi seperti batu, dengan cangkang batu yang sangat padat menutupi tubuhnya. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang bagus, sebanding dengan barang dewa tingkat atas dan itu akan benar-benar perlahan mengubah kultivator menjadi batu. Eric Kin mungkin juga berpikir seperti Dewa Bintang, jika teknik ini memungkinkan kultivator untuk duduk di sini dalam waktu yang lama dan akhirnya duduk di sana selama ratusan tahun tanpa menyadarinya untuk beberapa saat, mereka tiba-tiba terbunuh apa yang harus dilakukan. Namun ciri yang lebih penting adalah cangkang batu ini akan melindungi kerohanian, transmisi suara tidak bisa masuk dan keluar dan jiwa dewa juga sama. Artinya, saat seseorang mulai mengoperasikan teknik batu awan, dia telah membangun sangkar yang tidak bisa dihancurkan dan mengunci dirinya di dalamnya.
Kekuatan suci, yang dia sampai bekerja sangat keras dan mempertaruhkan nyawanya untuk dia rebut, hanya itu. Erikin menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba merasa sedikit sesak di hatinya. Pantas saja mata Junaedi Wang terlihat seperti melihat hantu setelah berlatih. Pria itu berfantasi tentang energi kehidupan, tetapi teknik ini mengajarkan orang untuk duduk diam dan siapapun yang mempelajarinya pasti akan lesu. Jika patung itu digunakan untuk terus mewarisi teknik batu awan ini, waktunya harusnya dapat dipersingkat, tetapi tidak mungkin terlalu singkat juga. Erikin berpikir sejenak. Karena bagi para kultivator untuk memahami esensi batu, sebuah batu harus tetap tidak bergerak setidaknya selama 80 tahun sampai ratusan tahun. Teknik ini, jangankan di tanah warisan, dia khawatir di seluruh dunia jalan surga tidak akan berguna. Untung dua kekuatan suci berhasil dia ambil. Setelah menyimpan teknik batu awan, Erikin buru-buru mengambil yang kedua. Dia berharap teknik ini lebih kuat lagi, karena mereka semua berada di peringkat 12 besar kekuatan suci, jadi dia tidak boleh rugi untuk keduanya. Bersambung.